Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lainatul Zahra Wahidah, NIM 1924 10 10 30 75 dari kelas DAAB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas desain dan analisa algoritma pada pertemuan pertama tentang pseudocode. Jadi tugas ini terdiri dari 4 soal. Yang pertama, buatlah algoritma untuk memeriksa apakah 3 bilangan A, B, dan C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Jawab. Jadi pertama kita tuliskan algoritma, kemudian nama fungsinya yaitu rectangle checker dengan inputannya A, B, dan C. Tujuan dari algoritma ini adalah memeriksa apakah 3 bilangan A, B, dan C merupakan panjang sisi penyusun segitiga siku-siku. Kemudian inputan dari algoritma ini adalah A, B, dan C. Outputnya yaitu status dari segitiga siku-siku berupa boolean true atau false. Jadi saya menggunakan rumus Pythagoras yang diterapkan untuk memeriksa apakah 3 bilangan A, B, dan C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Langkah-langkahnya adalah if A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat atau B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi apabila nilai dari A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat atau B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu bernilai benar, sisi kanan dan kirinya sama-sama bernilai sama, maka segitiga siku itu bernilai true. Atau jika nilai dari sisi kanan dan sisi kirinya itu berbeda nilainya, maka segitiga siku itu bernilai false. Kemudian return segitiga siku. Yang kedua, buatlah algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Jadi, pertama kita tuliskan algoritma, kemudian nama fungsinya, selisih anggota bilangan dengan inputan bilangan 0,n-1. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mencari selisih anggota bilangan antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Inputnya yaitu bilangan 0,n-1. Outputnya selisih nilai bilangan terbesar dan nilai bilangan terkecil. Langkah-langkahnya kita deklarasikan terlebih dahulu nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi pertama kita sama-sama deklarasikan dengan nilai 0. Kemudian kita gunakan for i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil dari length bilangan, titik koma i plus plus. Jika if bilangan i lebih kecil sama dengan nilai dari terkecil, maka nilai terkecil itu adalah bilangan i tersebut. Atau jika bilangan i lebih besar sama dengan nilai terbesar, maka nilai terbesar itu adalah bilangan i tersebut. Kemudian di sini kan ditanya selisih bilangan terbesar dan nilai terkecil. Maka nilai dari terbesar untuk mencari range-nya kita gunakan total, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang terakhir kita return total. Kemudian nomor 3, disediakan algoritma max element. Maka kita disuruh untuk men-trace isi variabel dari algoritma max element dengan inputan
A, 2, 3, 1, 7, dan 8. Kemudian jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Jadi di sini untuk mempermudah penjelasan, saya menggunakan tambahan angka untuk menjelaskan setiap baris dan keterangannya. Di sini saya membuat tabel yang terdiri dari nomor baris eksekusi, iterasi keberapa, max val, dan nilai dari AI dan keterangan. Jadi untuk baris pertama itu digunakan di baris pertama itu digunakan untuk mendeklarasikan bahwa nilai A itu sama dengan indeks ke 0. Jadi indeks ke 0 dari inputan A bernilai 2. Jadi max val-nya itu bernilai 2. Kemudian untuk baris kedua, for I sama dengan 1 to n min 1 do, maka jika untuk I sama dengan 1, maka jika lanjut untuk baris ketiga, maka jika AI itu nilai untuk baris kedua tadi, for I sama dengan 1 to n min 1 do, maka baris kedua itu digunakan untuk nilai dari AI adalah nilai dari inputan A, yaitu indeks ke 1. Kemudian jika AI itu lebih besar dari nilai max val, yaitu nilai max val indeks ke 0, maka nilai max val itu ditambah atau ditimpa oleh nilai AI tersebut. Jadi di iterasi pertama itu nilai max val-nya itu 2, kemudian nilai dari AI-nya itu 3. Kemudian iterasi kedua, kita tidak usah menggunakan baris pertama lagi. Jadi kita hanya menggunakan, kita mengeksekusi baris ke-2 dan 3. Kenapa hanya 2 dan 3? Karena di baris ketiga, nilai A indeks kedua itu ternyata lebih kecil dari max val-nya. Maka dari itu, max val-nya tetap 3 dan tidak tertimpa oleh nilai yang lebih besar dari AI. Kemudian pada iterasi ketiga, nilai max val-nya tetap 3, tapi nilai AI itu diperoleh dari indeks inputan kedua. Jadi indeks inputan kedua itu adalah nilainya 7. Jadi jika dibandingkan max val dan nilai AI-nya, ternyata nilai AI-nya itu lebih besar dari nilai max val-nya. Jadi nilai max val untuk iterasi keempat bernilai 7 dan nilai AI untuk iterasi keempat ini berubah menjadi 8 karena diperoleh dari indeks ke-3 dari inputan A. Jadi algoritma max element ini bertujuan untuk mencari nilai maksimum dari inputan A. Kemudian nomor 4 itu algoritma enigma. Jadi kita harus men-trace seperti tadi dari terserah isi variabel dari algoritma enigma dengan input matriks di bawah. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma enigma. Jadi
Algoritma Enigma ini eh, bertujuan untuk mengecek apakah matriks input merupakan matriks simetris atau bukan. Jadi simetris berarti nilai kolom dan barisnya sama. Jadi untuk mempermudah pemahaman, saya menambahkan warna. Jadi pada iterasi pertama ternyata nilai I, J, dan jika dibalik JI itu ternyata beda, dan seterusnya. Caranya itu kenapa? Jadi sesuai dengan algoritma yang telah disediakan, kita bandingkan nilai I, J dengan J, I. Jadi nilai I pertamanya itu sama dengan 0. Kemudian nilai J-nya adalah I ditambah 1. Kemudian setelah kita temukan nilai I dan J-nya, maka kita gabungkan menjadi I, J, dan J, I. Setelah dibandingkan, jika nilainya false, lalu kita lihat terlebih dahulu. Misal, nilai I dan J-nya itu 1, 0, dan 1. Lalu kita lihat I dan J itu 0,1. Jadi kita lihat pada baris matriks indeks 0 dan baris 0,1 pada baris ke 0, baris yang ini, kemudian kolom ke bawah 0, 1. Indeks ke 1, kemudian baris ke 1, indeks ke 0. Ya, jadi kita lihat pada baris ke 0, indeks ke 1 nilainya 6, baris ke 1, indeks ke 0, maka nilainya 4. Jadi kita lihat tujuannya itu apakah dari atas ke bawah maupun dari kanan ke kiri nilainya sama atau tidak. Seperti itu. Jadi untuk iterasi kedua juga sama. Kita lihat baris ke 1, indeks kedua nilainya 2 tidak sama dengan baris dengan indeks ke 1, baris dengan indeks kedua dan indeks 1 itu nilainya juga tidak sama. Kemudian iterasi ketiga, baris dengan indeks kedua dengan kolom baris dengan indeks kedua dan kolom indeks ketiga itu tidak sama, nilainya 4, dan baris ketiga kolom kedua nilainya 4, maka 3 dan 4 itu tidak sama. Kemudian iterasi keempat, baris ketiga indeks keempat itu nilainya 5, kemudian baris keempat indeks ketiga nilainya 7. Dan kita lihat warnanya ini kan, nilai dari setiap warna ini kan tidak sama. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa matriks ini bukan suatu matriks simetris. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perilaku yang kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.